Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi pertama dari kelompok kami, yaitu Audit of the Sales and Collection Cycle, Test of Control and Substantive Test of Transaction. Sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Melinda Rafikasari dengan NIM 1908 1030 1068. Yang kedua ada Putri Rahmalia dengan NIM 1908 1030 1086. Dan yang terakhir saya sendiri, Rofit Adisatrio dengan NIM 1908 1030 1104. Baiklah, memasuki materi yang pertama adalah akun dan kelas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan. Sebelumnya, mari kita bahas tujuan keseluruhannya terlebih dahulu. Tujuan keseluruhan dalam audit siklus penjualan dan penagihan adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang dipengaruhi oleh siklus tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Terdapat 5 kelas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan. Yang pertama adalah penjualan, penerimaan uang tunai, retur dan potongan penjualan, penghapusan piutang tak tertagih, dan perkiraan beban piutang tak tertagih. Masuki materi yang berikutnya adalah fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen dan catatan terkait. Siklus penjualan dan pengumpulan melibatkan keputusan dan proses yang diperlukan untuk pengalihan kepemilikan barang dan jasa kepada pelanggan setelah tersedia untuk dijual. Ini dimulai dengan permintaan oleh pelanggan dan berakhir menjadi uang tunai. Ada beberapa fungsi bisnis dari setiap kelasnya. Dari kelas penjualan, terdapat 4 fungsi bisnis. Yang pertama adalah processing customer order. Secara hukum, ini adalah tawaran untuk membeli barang dengan persyaratan tertentu. Penerimaan pesanan pelanggan seringkali menghasilkan pesanan penjualan dengan segera. Lalu yang kedua adalah granting credit. Sebelum barang dikirim, orang yang berwenang harus menyetujui kredit kepada pelanggan untuk penjualan secara kredit. Ada masanya praktik yang lemah dalam persetujuan kredit sering mengakibatkan piutang tak tertagih yang berlebihan dan piutang yang mungkin tidak tertagih. Indikasi persetujuan kredit pada pesanan penjualan sering berfungsi sebagai persetujuan untuk mengirimkan barang. Lalu yang berikutnya adalah shipping goods. Fungsi kritis ini adalah titik pertama dalam siklus di mana perusahaan mengalihkan kepemilikan aset. Sebagian besar perusahaan mengakui penjualan saat barang dikirim. Lalu yang berikutnya adalah billing customer and recording sale. Karena menagih pelanggan adalah sarana di mana pelanggan diberitahu tentang jumlah barang yang harus dibayar, itu harus dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Ada beberapa aspek yang penting dalam penagihan tersebut. Yang pertama adalah semua pengiriman yang dilakukan telah ditagih, tidak ada pengiriman yang ditagih lebih dari 1 kali, dan yang terakhir adalah masing-masing ditagih untuk jumlah yang tepat. Penagihan jumlah yang tepat tergantung pada pengisian pelanggan untuk jumlah yang dikirim dengan harga resmi, yang mencakup pertimbangan untuk biaya pengiriman, asuransi, dan syarat pembayaran. Pada kelas berikutnya, ada cash receipt. Pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas meliputi penerimaan, penyetoran, dan pencatatan kas. Uang tunai termasuk mata uang, cek dan transfer, dan dana elektronik. Yang menjadi kekhawatiran yang paling penting adalah kemungkinan untuk pencurian. Pencurian dapat terjadi sebelum tanda terima dimasukkan dalam catatan atau setelahnya. Ada pentingnya bahwa semua penerimaan kas disetorkan ke bank dalam jumlah yang tepat, secara tepat waktu, dan dicatat dalam file transaksi penerimaan kas. File ini digunakan untuk menyimpan jurnal penerima kas dan memperbarui file induk piutang dan buku besar umum. Di kelas berikutnya terdapat sales returns and allowance. Fungsinya adalah processing and recording cash receipt. Ketika pelanggan tidak puas dengan barangnya, penjual sering menerima pengembalian atau return. Dan perusahaan menyiapkan laporan penerimaan untuk barang yang dikembalikan dan mengembalikannya lagi ke penyimpanan. Di kelas berikutnya adalah write-off uncollectible account. Terlepas dari ketekunan dari Departemen Kredit, beberapa pelanggan tidak membayar tagihan mereka. Setelah menyimpulkan bahwa suatu jumlah tidak dapat ditagih, perusahaan harus menghapusnya. Biasanya ini terjadi setelah pelanggan mengajukan kebangkrutan atau akun diserahkan ke agen penagihan. Akuntansi yang tepat memerlukan penyesuaian untuk piutang tak tertagih ini. Di kelas yang terakhir adalah bad debt
expense. Karena perusahaan tidak dapat mengharapkan untuk menagih 100% dari penjualan mereka, prinsip akuntansi mengharuskan mereka untuk mencatat beban piutang tak tertagih sebesar jumlah yang tidak mereka harapkan untuk ditagih. Sebagian besar perusahaan mencatat transaksi ini pada akhir setiap bulan atau kuartal. Melanjutkan pada materi berikutnya adalah metodologi for designing test of control and substantive test of transaction for sales style. Pada gambar di sebelah kiri mengilustrasikan metodologi untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal dan merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penjualan, dimulai dari understand internal control, assess plan control risk, determine extent of test of control, lalu yang terakhir adalah design test of control and substantive test of transaction to meet transaction related audit objective. Sedangkan pada tabel di sebelah kanan adalah tabel yang membantu auditor menentukan apakah ada salah saji moneter dalam transaksi penjualan. Pada tabel ini, pengujian substantif transaksi berhubungan langsung dengan tujuan di kolom pertama. Penting bagi auditor untuk memahami hubungan antar kolom-kolom pada tabel ini. Kolom pertama, yaitu Transaction Related Audit Object, mencakup 6 tujuan audit terkait transaksi. Tujuan umum adalah sama untuk setiap kelas transaksi, tetapi tujuan khusus berbeda untuk penjualan, penerimaan kas, atau kelas transaksi lainnya. Pada kolom kedua, mencantumkan satu atau lebih pengendalian internal ilustratif untuk setiap tujuan audit terkait transaksi. Setiap pengendalian harus terkait dengan satu atau lebih tujuan audit. Pada kolom ketiga mencakup satu pengujian pengendalian yang menguji pengendalian internal di kolom kedua. Pengujian pengendalian tidak memiliki arti kecuali pengujian tersebut menguji pengendalian tertentu. Tabel tersebut berisi satu pengujian pengendalian di kolom 3 untuk setiap pengendalian internal di kolom 2. Tetapi auditor dapat memutuskan untuk menggunakan lebih dari satu pengujian pengendalian untuk pengendalian yang diberikan. Pada kolom keempat mencakup defisiensi pengendalian internal. Mereka mewakili kurangnya pengendalian internal yang efektif dan ditentukan dengan menggunakan pendekatan yang sama yang digunakan untuk mengidentifikasi pengendalian. Sedangkan pada kolom terakhir mencakup pengujian substantif umum atas transaksi yang mendukung tujuan audit khusus terkait transaksi pada kolom pertama. Informasi yang disajikan pada tabel tersebut dimaksudkan untuk membantu auditor merancang program audit yang memenuhi tujuan audit terkait transaksi dalam serangkaian keadaan tertentu. Metodologi ini membantu auditor merancang program audit yang efektif dan efisien yang menanggapi resiko unik salah saji material pada setiap klien. Sales Return and Allowance atau retur dan potongan penjualan. Tujuan audit terkait transaksi dan metode klien untuk mengendalikan salah saji pada dasarnya sama, yaitu untuk memproses memo kredit seperti yang dijelaskan untuk penjualan dengan dua perbedaan. Yang pertama adalah materialitas. Retur dan potongan penjualan dipandang sangat tidak material sehingga auditor dapat mengabaikannya. Perbedaan kedua adalah penekanan pada tujuan kejadian. Untuk retur dan pengurangan penjualan, auditor biasanya menekankan pengujian transaksi yang tercatat untuk mengungkap pencurian uang tunai dari penagihan piutang yang sengaja ditutupi oleh retur atau penyisihan penjualan fiktif. Methodology for designing test of controls and substantive tests of transaction for cash received, atau metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas. Auditor menggunakan metodologi yang sama untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas, seperti yang digunakan untuk penjualan. Mengingat tujuan audit terkait transaksi, auditor mengikuti beberapa proses. Yang pertama, menentukan pengendalian internal utama untuk setiap tujuan audit. Kemudian mendesain pengujian pengendalian untuk setiap pengendalian yang digunakan untuk mendukung pengurangan resiko pengendalian.
Kemudian merancang pengujian substantif transaksi untuk menguji salah saji moneter pada setiap tujuan. Seperti di semua bidang audit lainnya, pengujian pengendalian bergantung pada pengendalian yang diidentifikasi auditor. Sejauh mana pengendalian tersebut akan diandalkan untuk mengurangi resiko pengendalian, dan apakah perusahaan yang diaudit diperdagangkan secara publik. Bagian terpenting dari tanggung jawab auditor dalam audit penerimaan kas adalah mengidentifikasi defisiensi dalam pengendalian internal yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Jenis penggelapan kas yang paling sulit dideteksi oleh auditor adalah ketika terjadi sebelum kas dicatat dalam jurnal penerimaan kas atau dafkas lainnya, terutama jika penjualan dan penerimaan kas dicatat secara bersamaan. Prosedur audit yang berguna untuk menguji apakah semua penerimaan kas yang tercatat telah disetorkan ke rekening bank, yaitu melalui rekonsiliasi. Nah, untuk contoh-contoh pengendalian internal utama, pengujian pengendalian umum, dan pengujian substantif umum atas transaksi dapat dilihat pada tabel 14 3 di halaman 465 untuk perusahaan Hillsborough Hardware. Audit test for uncollectible accounts atau tes audit untuk akun yang tidak dapat ditagih. Faktor utama dalam sebab ini yaitu auditor akan melakukan penghapusan akun yang tidak tertagih dengan melakukan verifikasi akun sebagai berikut. Pertama, auditor memeriksa persetujuan oleh stakeholder. Yang kedua, untuk akun yang akan dihapus, biasanya auditor akan memeriksa korespondensi dalam arsip klien. Yang ketiga, auditor juga memeriksa laporan kredit klien. Yang keempat, setelah auditor menyimpulkan bahwa akun-akun yang akan dihapus benar, maka auditor dapat melakukan pengujian apakah penghapusan telah dicatat dengan benar. Effect of result of test of controls and substantive test of transaction atau pengaruh hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif dari transaksi. Bagian audit yang paling terpengaruh dari hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif dari transaksi penjualan adalah piutang saldo, kas, beban piutang tak tertagih, dan penyisihan piutang ragu-ragu. Namun, pengaruh paling signifikan dari hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan adalah pada konfirmasi piutang, di mana jenis konfirmasi, ukuran sampel, dan waktu pengujian semuanya terpengaruh. Berikut tadi adalah materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.